Salam sahabat user dimanapun Anda berada, saya doakan semoga sahabat-sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan segala aktivitasnya, amin. Pada video kali ini saya akan memberikan satu cara bagaimana memprediksi atau mencari kelemahan pada beberapa elektronik atau peralatan alat rumah tangga kita yang berpengaruh terhadap energi listrik kita menjadi boros. Silakan disimak ya sobat, semoga apa yang kita pelajari akan menjadi satu kebutuhan atau keperluan dalam mengatasi beberapa masalah atau kerusakan pada peralatan rumah tangga kita. Jika sahabat-sahabat dalam penggunaan energi listrik mengalami satu keborosan yang tidak seperti biasanya, sahabat-sahabat bisa melakukan pengecekan pada beberapa peralatan alat rumah tangga kita. Sering tidak disadari ya sahabat bahwa pemborosan pada kelistrikan di rumah kita itu tidak selalu terjadi karena penggunaan daya atau penggunaan peralatan elektronik atau peralatan alat rumah tangga yang kita gunakan terlalu banyak atau terlalu sering digunakan. Tetapi di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan listrik kita menjadi boros atau mahal. Jika kita mengalami pemborosan dengan energi listrik yang kita gunakan, maka terlebih dulu kita cek untuk beberapa instalasi yang terdapat pada rumah kita ya sahabat. Mungkin ada beberapa kabel yang di situ mengalami kendor atau kurang terhubung dengan erat. Sambungan-sambungan kabel pada instalasi rumah kita yang kurang kencang itu akan menyebabkan menjadi borosnya listrik, atau stop kontak yang mengendor ya sahabat, itu juga akan mengakibatkan pemborosan pada daya listrik kita. Karena dengan sambungan kabel yang kurang kencang atau lubang stop kontak yang terlalu kendor atau longgar, itu pun akan energi kelistrikan itu menjadi kurang stabil, sehingga sangat mempengaruhi pada meteran PLN di rumah kita. Pemborosan energi listrik selanjutnya itu adalah dengan beberapa elektronik yang sering kita gunakan di rumah kita ya sahabat, seperti AC. AC yang kotor atau mengalami trouble itu pun akan menjadi pemborosan dengan energi listrik yang dengan kotornya fan atau kipas yang terdapat pada unit AC split di rumah kita, itu akan menjadikan motor fan akan menjadi berat untuk berputar, sehingga akan terjadi grounding atau arus balik, akan mempengaruhi meteran PLN di rumah kita. Atau AC tersebut mengalami trouble atau kendala pada beberapa komponen di dalam modulator AC ini ya sahabat. Seperti kapasitor yang lemah, itu akan memaksa energi listrik itu akan menjadi satu tegangan yang lebih tinggi pada ampernya, kemudian berpengaruh pada meteran PLN di dalam rumah kita ya sahabat. Untuk pemborosan energi listrik berikutnya yaitu terjadi pada alat rumah tangga kita, seperti mesin cuci yang bermasalah karena mengalami satu trouble atau kerusakan pada beberapa komponen seperti kapasitor atau dinamo, atau mungkin pada gearboxnya ya sahabat. Atau kita salah menggunakan dalam unit mesin cuci ini ya sahabat. Dengan kerusakan yang berpengaruh pada putaran pulsator atau gearbox yang menjadikan cucian itu berat untuk diputar, maka itu akan mempengaruhi pada dinamo yang kemudian menjadi arus balik dan akan mempengaruhi meteran PLN kita ya sahabat. Atau pemakaian yang berlebihan yang menyebabkan putaran pulsator itu menjadi berat, itu pun akan menjadi kendala pada kelistrikan di rumah kita. Pemborosan listrik selanjutnya terjadi pada lemari es atau kulkas kita ya sahabat. Ini pun menjadi salah satu peran yang sangat penting yang harus kita perhatikan ya sahabat. Karena dengan lemari es atau kulkas yang mengalami kerusakan, terutama pada kompresor atau beberapa komponen lainnya seperti relay atau kapasitor, itu pun akan sangat mempengaruhi terjadinya naik ampere yang mempengaruhi pada meteran PLN kita ya sahabat, sehingga menjadi pemborosan atau tegangan yang lebih tinggi pada kelistrikan di rumah kita. Maka jika lemari es sahabat-sahabat mengalami satu masalah, sebaiknya segera dicabut dari stop kontak. Dan selanjutnya terjadi dengan setrika atau kosokan kita ya sahabat yang kita gunakan. Jika mengalami masalah pada otomatisnya, itu pun akan mempengaruhi tegangan listrik di rumah kita ya sahabat, sehingga listrik kita menjadi boros dan meteran kita menjadi naik pada tegangannya. Kemudian sering juga ya sahabat yang sering kita gunakan seperti televisi yang mengalami masalah atau error pada beberapa komponen di dalam alat televisi ini, itu pun sangat-sangat akan menjadi pengaruh pada PLN di rumah kita ya sahabat. Begitu juga dengan pompa air yang kita gunakan ya sahabat, jika mengalami naik ampere atau
masalah pada kapasitornya atau pada lilitan kumparannya, maka itu pun akan menjadi tegangan-tegangan yang lebih tinggi sehingga menjadi naik ampere dan mempengaruhi meteran di PLN kita ya sahabat. Maka dari itu segera lakukan penggantian jika pompa air kita mengalami suara yang sudah mengeras atau putaran yang lemah, karena itu akan sangat mempengaruhi bagi kelistrikan di rumah kita ya sahabat. Dan kemudian pemborosan selanjutnya pada water heater yang kita gunakan di kamar mandi ya sahabat. Ini sering juga kita lupa ya sahabat, ketika kita menggunakan lupa mematikan atau ada kerusakan pada termostatnya ya sahabat, itu pun akan menjadi tegangan yang tinggi pada kelistrikan di rumah kita ya sahabat. Water heater atau rice cooker adalah dua alat rumah tangga yang hampir sama ya sahabat, sama-sama memiliki elemen dan memiliki termostat, sehingga dengan adanya peralatan rumah tangga yang seperti ini wajib juga kita perhatikan ya sahabat, jangan sampai ada kerusakan pada komponen di dalam alat ini sehingga akan mempengaruhi kelistrikan di rumah kita. Dan begitu juga dengan kipas angin ya sahabat, yang mengalami kelemahan atau kerusakan pada kapasitor atau terjadi kekotoran ya sahabat. Sehingga jika kipas angin sahabat ya mengalami kotor, maka segera dibersihkan ya sahabat, karena itu akan mengganggu pada kumparan kipas angin ini. Dan pada akhirnya akan mempengaruhi pada kelistrikan di meteran PLN kita ya sahabat. Demikianlah ya sahabat ya beberapa yang mempengaruhi terjadinya pemborosan pada listrik kita ya sahabat. Hal-hal yang tersembunyi seperti ini maka perlu diperhatikan ya sahabat, karena itu terjadi bukan karena banyaknya komponen atau banyaknya alat rumah tangga yang kita gunakan, akan tetapi karena ada kerusakan atau trouble yang terjadi pada beberapa alat rumah tangga kita yang menyebabkan listrik kita menjadi boros dan mahal. Demikianlah sahabat, terima kasih sudah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat dan